Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak terasa sudah 20 hari kita puasa. Ini kita masuk hari yang ke-21. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah kuat sampai akhir Ramadan. Allahumma amin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Para jamaah rahimakumullah, sudah 20 hari kita puasa, kerasa bagaimana Ramadan itu mendidik kita untuk sabar, ya. Kalau di hari pertama kedua mungkin masih belum terasa, Pak. Sekarang sudah 20 hari sudah berasa bahwa Ramadan ini mendidik kita untuk sabar. Sabar ini para jamaah rahimakumullah, bagi orang yang beriman sesuatu yang sangat teramat penting. Sehingga Sayyidina Ali membuat perumpamaan sabar itu bagi orang yang beriman seperti ibarat kepala bagi tubuh. Lah tubuh nggak ada kepala, bagaimana bisa hidup? Jadi tidak ada kehidupan tanpa kepala, tidak ada kehidupan, tidak ada kesuburan bagi orang yang beriman tanpa kesabaran. Iman itu akan subur kalau ada sabar. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang menarik Quran ini sebagai pedoman kita, mengajarkan kepada kita sabar itu dari beberapa sisi, Pak. Ada 3 prinsip yang perlu kita pahami bagaimana kita harus bersabar, dan kita akan merasakan betapa Ramadan ini mendidik kita untuk sabar dari beberapa sisi ini. Yang pertama, para jamaah rahimakumullah, adalah bahwa sabar itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali rabbika fasbir," dan karena Tuhanmu lah bersabarlah kamu. Niki asalnya kalimatnya niku wasbir li rabbika, bersabarlah karena Tuhan. Sabar itu karena Allah, bukan karena yang lain gitu, Pak. Tapi kemudian dibalik wali rabbika fasbir, ini menunjukkan makna penekanan lagi. Hanya karena Tuhanmu saja kamu itu harus bersabar. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja, jamaah rahimakumullah, kita ini bersabar. Nah, para jamaah rahimakumullah, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Fakhrur Razi. Beliau menyampaikan bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi, mohon maaf ya, beliau menafsirkan bahwa kalau kita memberikan harta, salah satu bukti kita sabar karena Allah ya, maka jangan Anda harus bersabar untuk tidak ngungkit-ngungkit, karena kan kita ini sedekahnya adalah karena Allah, tidak boleh diungkit-ungkit. Kalau kita membantu orang lain, maka kita harus bersabar untuk tidak menerima balasan dari orang lain. Wong kita ini membantunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini jamaah rahimakumullah diletakkan atau berada di setelah beberapa ayat yang Allah perintahkan kita untuk lakukan kewajiban, tinggalkan larangan begitu. Lalu wali rabbika fasbir. Bersabar itu karena Allah, bukan karena perintah, bukan karena larangan. Nah, jamaah rahimakumullah, puasa kita ini termasuk puasa nih, Pak. Kita sebenarnya sabar itu bukan karena puasa. Puasa itu medianya, tapi kita sabarnya itu karena Allah. Ada mungkin jenengan lihat di medsos gitu ya, 2 orang yang hampir tabrakan, motor, Pak.
Yang satunya turun bilang, sesungguhnya ada batasan untuk naik kendaraan itu, kecepatannya tidak boleh melewati itu. Satunya bilang, sesungguhnya garis ini dibuat supaya Anda tidak menyimpang, Anda harus lewat sebelah kanan saya. Tapi saya sejatinya ada pelanggan yang harus segera saya layani gitu. Oke lah, tidak perlulah kita berdebat karena kita sedang puasa gitu. Setelah itu azan, mari azan kemudian peso-pesoan. Jadi jamaah rahimakumullah, puasa ini memang memaksa kita untuk menahan amarah kita, tapi bukan berarti mari buka kemudian terus kita meluapkan amarah kita, mboten. Ini media kita bahwa kita sabar ini bukan karena puasa itu sendiri sebenarnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Pun ini yang pertama, para jamaah rahimakumullah. Prinsip yang kedua di dalam Al-Qur'an, Quran mengajarkan kepada kita, fasbir sabran jamila, sabarlah Anda dengan sabar yang jamil. Napa maknane jamil? Jamil napa maknane, Pak? Ganteng, indah. Di dalam bahasa Arab itu ada kata yang hasan, ya. Hasan itu baik, jamil itu indah. Nah, ini di dalam tafsir ayat ini dijelaskan kenapa ayatnya enggak berbunyi fasbir sabran hasana, sabarlah dengan sabar yang baik, kok sabar yang indah. Kalau disebut hasanan, hasan itu memang dari dalamnya memang baik, tapi kalau disebut jamilan ini lebih dahsyat lagi, ya. Karena ada keserasian antar amalan yang kita lakukan dengan sabar dengan kondisi jiwa kita, hati kita, pikiran kita, sehingga kita melakukan sesuatu itu dengan sukacita, dengan senyum, bukan terpaksa. Okay? Jadi para jamaah rahimakumullah, di dalam kita bersabar itu, bagaimana kita melakukan amalan dengan sabar itu dengan rasa yang plong, hati yang tidak terpaksa. Ada orang, nah ini kalau kita rasakan jamaah rahimakumullah akan menjadikan amalan kita itu berkualitas, Pak. Contoh nggih, saya berikan contoh. Orang ketika melaksanakan sholat nih, sholat subuh ini, Pak. Sholat subuh ini katanya Rasulullah berat bagi orang yang imannya itu nggak kuat. Bagi orang munafik ini berat. Butuh bangun, ini untung aja Ramadan ini mari sahur. Tapi kalau nggak Ramadan, Pak, untuk bangun itu nggak ringan. Kemudian ambil air wudhu, melangkah ke masjid ini butuh sesuatu yang betul-betul orang punya iman ringan melakukan itu. Ketika orang itu melaksanakan sholat subuh dengan kesabaran, saya ini sabar mengharap ridho Allah untuk sholat subuh, melangkah ke masjid ini, maka orang yang seperti ini sejak dengar Allahu Akbar atau tarhim lah, itu sudah bangun, sudah kemudian ambil air wudhu, sudah kemudian pakai baju yang baik, berangkat ke masjid, mau melangkah begitu ya. Kemudian duduk di sini, sik durung komat ternyata, sabar, menunggu dengan sabar, dengan sukacita, masya Allah. Antara azan sama iqamat itu malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang duduk sebelum qomat itu. Terus sholat dilakukan dengan khusyuk, habis sholat nggak langsung pergi wiritan dhisik, baca zikir dulu, kemudian doa kepada Allah, begitu Pak. Orang yang sabar dan sabarnya itu jamilan, sabar yang indah, ada keserasian di dalam amalan yang dia lakukan dengan sukacita, hati yang ridho, senang, dan seterusnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau orang yang sabarnya itu belum jamilan, misalnya saya ambil contoh lain, ngaji misalnya Pak, maca Quran baru dapat satu halaman, mesti dihitung pirang halaman meneh mari iki si akeh ternyata. Baru satu halaman, kurang 8 halaman si akeh. Baca lagi, dilihat lagi, kurang pirang halaman mari sak juz, si akeh. Orang kalau sabarnya itu sabron jamila, dia akan menikmati amalan yang dia lakukan, dia akan tidak karena terpaksa untuk puasa itu. Saya yakin kita semua dengan puasa yang 20 hari kita lakukan, kita bisa merasakan sabron jamila. Karena saya yakin di sini nggak ada Pak, yang puasanya itu kemudian nek ngarepe wong kelihatan puasa, tapi kalau nggak kelihatan orang ngombe misalnya kan wonten, atau misalnya kumurnya 1 gelas aqua
yang keluar setengah gelas misalnya, enggak ada gitu. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita ini melaksanakan puasa itu dengan sabrun jamilah, sabar yang indah. Saya puasa ya Allah, menahan ini karena Engkau ya Allah, mengharap ridhomu dan seterusnya. Para jamaah rahimakumullah, ini yang kedua. Dan terakhir yang ketiga adalah kita sadar di dalam menjalankan sabar itu, bahwa sabar itu hanya kita bisa lakukan illa bitaufikillah, karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu dan sesungguhnya tidaklah kamu sabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar seperti ini para jamaah rahimakumullah, maka kita punya kekuatan, Pak. Orang kalau meyakini bahwa dia dibersamai oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan dia bisa menjalankan, memiliki yang dua tadi, bahwa sabar itu napa niku wau? Sing pertama napa, Pak? Napa? Sabarnya karena Allah. Yang kedua, sabar dengan jamilan, sabar yang indah. Orang kalau merasa bahwa aku bisa sabar itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa memiliki dua kesabaran yang pertama tadi. Para jamaah rahimakumullah, ini pendidikan sabar yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita melalui media puasa. Insyaallah dengan puasa ini kita betul-betul melatih diri kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mudah, tidak mudah, tetapi pahalanya luar biasa. Sabar ini jamaah rahimakumullah salah satu amalan dari 3 amalan yang pahalanya tanpa batas, karena memang butuh latihan tadi, Pak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Menunjukkan apa? Saking betapa sabar ini bagian satu sisi dari iman kita, sisi yang lainnya adalah syukur. Kalau sabar ini sempurna, Masya Allah, disempurnakan dengan sisi satunya syukur, sempurna iman kita, Allah berikan pahala kita bukan sekedar surga, Pak, tapi pahala yang tanpa batas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semua di 10 akhir ini, kita bisa maksimalkan ibadah kita. Siangnya siam puasa, malamnya qiyamul lail, kita maksimalkan betul-betul sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah 10 terakhir, yajtahid, betul-betul maksimal, bekerja keras, betul-betul serius, mala yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti atau melewati semangatnya Rasulullah di hari-hari yang lain selain yang 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa waffaqana lima yurdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.